Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akuntansi biaya kelas AKS 4B. Kami akan menjelaskan mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Tiara Rahmawati, NIM 195221080. Saya Siti Fatimah, NIM 195221054. Kenalkan, nama saya Devi Anjarsari, NIM 195221060. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian dan karakteristik produk pesanan. 1. Pengertian dan karakteristik produk pesanan. Perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan, mengolah bahan menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Proses produksi akan dilakukan apabila ada pesanan, sehingga produk yang dihasilkan menjadi berbeda satu sama lain. Semuanya tergantung dari spesifikasi yang diinginkan pemesan. Sistem pengumpulan biaya berdasarkan pesanan tersebut dinamakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Nah, produk pesanan memiliki karakteristik. Karakteristik dari produk pesanan antara lain 1. Produk yang dihasilkan perusahaan sesuai spesifikasi yang diinginkan pemesan, sehingga sifat produksinya dapat dikatakan terpisah dan setiap pesanan dapat dibedakan identitasnya secara jelas. Karakteristik yang kedua yaitu biaya produk dikalkulasi untuk setiap pesanan agar biaya pesanan dapat dihitung secara akurat. Yang ketiga, total biaya untuk setiap pesanan dihitung setelah proses produksi selesai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya produksi. Biaya produksi per unitnya dapat dihitung dengan membagi antara total biaya produksi dengan jumlah unit yang dipesan untuk setiap pesanan yang diterima. Karakteristik yang keempat yaitu produk yang telah selesai diproses langsung dimasukkan ke gudang produk jadi agar dapat segera diserahkan kepada pemesan. Dalam proses perhitungannya, biaya berdasarkan pesanan, setiap pesanan atau batch harus dapat diidentifikasi secara jelas dan terpisah, sehingga total biaya maupun biaya per unitnya dapat dibedakan untuk setiap pesanan atau batch. Rincian biaya produksi untuk setiap pesanan dapat dicatat dalam kartu biaya pesanan, yang mana kartu ini nantinya berfungsi sebagai buku pembantu untuk setiap pesanan. Nah, di sini terdapat contoh dari kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan PT Indah Gemilang Sejahtera. Berisi nomor pesanan, jenis pesanan, nama pemesan, tanggal pemesanan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Berisi pula tanggal, keterangan, nomor bukti, dan jumlah. Keterangan dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu, jumlah dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dijumlahkan menjadi total biaya produksi dan menemukan angka 12.987.500. Untuk biaya produksi, didapat dari biaya bahan langsung senilai 8.150.000, biaya tenaga kerja langsung 2 juta, biaya overhead pabrik 2.837.500, sehingga total biaya produksi mendapatkan hasil 12.987.500 rupiah. Untuk perhitungan laba terdiri dari harga jual, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Kedua, yaitu sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan. Sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan, proses produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan, kegiatannya dimulai dari penerimaan pesanan, pemrosesan bahan menjadi produk jadi sesuai spesifikasi yang diinginkan pemesan, dan selanjutnya diserahkan kepada pemesan. Berdasarkan prosedur tersebut, pengumpulan biaya dimulai dari pencatatan biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
Selanjutnya, pencatatan biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk bahan. Di sini yang pertama itu ada pembelian bahan. Berdasarkan permintaan bahan dari Departemen Gudang, Departemen Pembelian melakukan pembelian bahan dengan membuat pesanan pembelian yang dikirimkan ke pemasok yang dipilih, dan saat bahan diterima dari pemasok kemudian dilakukan verifikasi untuk selanjutnya langsung disimpan di gudang. Bahwa di sini ada contoh ilustrasi mengenai PT Harum Jaya Abadi yang bergerak di bidang pembuatan kemasan plastik. Di sini ada perusahaan telah menerima 3 pesanan dari pelanggan, yaitu yang pertama pesanan nomor 201, dan kedua pesanan 202, dan 3 pesanan 203. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan ketiga pesanan tersebut, pada tanggal 21 Desember 2010 perusahaan membeli bahan baku secara kredit seharga 64.260.000. Dan kita akan membuat jurnal untuk mencatat pembelian bahan. Ini pembelian bahannya secara kredit ya, yaitu di sebelah debit itu ada persediaan bahan, dan di sebelah kredit yaitu utang usaha senilai 64.260.000. Yang kedua, pemakaian bahan. Pemakaian bahan di sini bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 nilai pemakaian bahan atas ketiga pesanan tadi tersebut 52.941.000 dengan rincian bahan langsung 45.511.000 dan bahan tidak langsung 7.430.000. Nah, di sini kita akan mencatat pemakaian bahan untuk proses produksi. Di sebelah debit itu ada produk dalam proses, biaya bahan langsung sebesar Rp45.511.000. Dan di debit juga ada BOP aktual Rp7.430.000. Dan di sebelah kredit ada persediaan bahan sebesar Rp52.941.000. Nah, di sini kita akan membuat buku besarnya. Kita akan memasukkan tadi jurnal-jurnal yang sudah dibuat, kita masukkan ke dalam buku besar. Di sini juga ada buku pembantunya. Ini akuntansi untuk tenaga kerja. Tahapan-tahapan dari prosedur akuntansi untuk tenaga kerja yang pertama itu ada penentuan besarnya upah dan gaji. Bahwa di sini ada informasi biaya gaji dan upah yaitu Rp201.585.000. Di sini kita akan mencatat jurnal upah dan gaji seluruh karyawannya. Yaitu di sebelah debit ada biaya upah dan gaji sebesar tadi Rp201.585.000 dan kreditnya ada utang upah dan gaji sebesar Rp191.505.750. Dan di sini kreditnya juga ada utang PPh pasal 21 sebesar Rp10.079.250. Yang kedua ada distribusi upah dan gaji. Bahwa di sini produk dalam proses BTKL sebesar Rp96.687.500. Dan di debitnya juga ada BOP aktual sebesar Rp8.987.500, beban pemasaran Rp62.780, beban administrasi dan umum Rp33.130.000. Dan di sebelah kredit itu ada biaya upah dan gaji sebesar Rp201.585.000. Nah, yang ketiga itu ada pembayaran upah dan gaji. Dalam kasus ini kita akan mencatat jurnal pencatatan upah dan gaji kepada karyawan dan pencatatan PPh pasal 21 ke kas negara. Yang
pertama kita mencatat upah dan gaji kepada karyawan. Di debitnya itu utang upah dan gaji sebesar Rp191.506.000, dan di sebelah kredit kas yaitu juga sama nilai pasal 21 ke kas negara. Yang di debit itu ada utang PPh pasal 21 sebesar 10.079.250, dan kasnya sebelah kredit sama membuat buku besarnya. Nah, di sini ada buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri ketiga pesanan. Yang pertama itu pesanan 201, yang kedua pesanan 202, dan terakhir pesanan 203. Bahwa di sini biaya bahan langsung pesanan 201 sebesar 10.100.000. Dan di sini BTKL-nya itu sebesar 21.500.000. Ini didapatnya dari mana? Dari ini tadi tarif tenaga kerja sebesar 6.250 dengan rincian jumlah kerja untuk pesanan 201 dulu ya, sebanyak 3.440 jam. Jadi kita kalikan dengan tarifnya tadi. Jadi ketemulah senilai 21.500.000. Lalu yang kedua, pesanan 202, biaya bahan langsung itu sebesar Rp15.170.000. BTKL-nya itu Rp32.187.500. Nah, ini juga sama didapatnya dari tadi perkalian tarif tenaga kerja per jamnya 6.250, dan rincian jumlah kerja pesanan 202 itu sebanyak 5.150 jam dikalikan, jadi ketemulah ini. Lalu yang terakhir pesanan 203. Di sini bahwa biaya bahan langsung itu sebesar 20.241.000 dan BTKL-nya itu 43 juta. Ini juga sama dari perkalian tarif tenaga kerjanya tadi 6.250 dikalikan dengan rinciannya pesanan 203 itu sebanyak 6.880 jam dikalikan. Jadi ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk BOP. Yang pertama, pembebanan BOP. Di sini tarif BOP dikali dengan dasar pembebanan sesungguhnya. Bahwa di sini sudah diketahui tarif BOP-nya 75%. Jadi dikalikan dengan dasar pembebanan sesungguhnya, yaitu sebesar 96.687.500. Jadi 72.515.625. Kita jurnal pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan, yaitu debit di sebelah debitnya produk dalam proses BOP. BOP dibebankan sebesar 72.515.625 rupiah. Lalu kedua, pencatatan BOP aktual. Di sini ada informasi bahwa tanggal 31 Desember pemakaian BOP aktual selama proses produksi diakumulasikan selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 57.900.500 dengan rincian ini bisa dilihat di sini pencatatan biaya overhead pabrik aktualnya, yaitu yang di sebelah debit biaya overhead pabrik aktual sebesar 57.900.500. Kreditnya kas sebesar 8.155.500. Lalu kreditnya asuransi dibayar di muka 14.280.000 rupiah. Akumulasi penyusutan aset tetap 13.225.000. Persediaan suku cadangan 2.640.000. Sewa dibayar di muka 19.600.000. Ini nominalnya didapatkan dari informasi ini ya.
dapatkan dari informasi di sini nantinya. Lalu yang ketiga ada pencatatan selisih BOP. Menutup BOP dibebankan ke BOP aktualnya, yaitu yang di debit biaya overhead pabrik dibebankan sebesar Rp72.515.625. Selisih BOP-nya tadi Rp1.802.375 dan di sebelah kreditnya itu ada BOP aktual sebesar Rp74.318.000. Lalu kita menutup selisih BOP ke dalam beban pokok penjualan. Tadi kan ada selisihnya ya, yaitu di sebelah debit itu ada beban pokok penjualan sebesar Rp1.802.375 dan kreditnya yaitu selisih BOP sebesar Rp1.802.375. Prosedur akuntansi untuk biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tampilan 3.4. Pada tampilan 3.4 terdapat BOP aktual yang berasal dari persediaan bahan, biaya upah, kas, asuransi, akumulasi persediaan, suku cadang, sewa, biaya dibayar di muka. Kemudian BOP aktual ini dikurangkan dengan BOP dibebankan dan menghasilkan selisih BOP. BOP yang dibebankan kemudian berubah menjadi produk dalam proses biaya overhead pabrik yang kemudian terdiri dari buku pembantu P201, P202, dan P203. Oke, selanjutnya akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses akhir. Apabila proses produksi telah selesai dilakukan, produk jadi ditransfer dari departemen produksi ke gudang produk jadi. Untuk selanjutnya dihitung besarnya biaya produk jadi untuk masing-masing pesanan. Biaya produk jadi untuk setiap pesanan dapat diketahui melalui kartu biaya pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk jadi. Oke. Pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan telah menyelesaikan proses produksinya dan mentransfer produk pesanan ke gudang produk jadi. Nilai pesanan tersebut sebesar Rp109.223.125, yang masing-masing untuk pesanan P201 sebesar Rp47.725.000 dan P202 sebesar Rp71.498.125. Berdasarkan dokumen transfer produk jadi dari departemen produksi ke gudang produk jadi, berikut jurnal yang dibuat departemen akuntansi. Oke. Jurnal yang dibuat pertama adalah mendebit persediaan produk jadi dan mengkreditkan produk dalam proses biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP sebesar nilai P201 dan P202 yang sudah selesai dibuat. Oke. Dalam kasus ini, produk dalam proses di akhir periode adalah P203 yang nilainya sebesar Rp95.491. Berikut adalah jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi. Ini jadi yang belum selesai dibuat. Kita mendebitkan persediaan produk dalam proses Rp95.491.000, kemudian produk dalam proses BBB, produk dalam proses BTKL, produk dalam proses BOP. Ini sejumlah yang masing-masing yang belum dikerjakan untuk pesanan P203. Oke, pada akhir periode atau akhir bulan, untuk selesai diproses dan produk dalam proses dapat dilihat pada tampilan 3.4 ini. Nah, ini PDP BBL, PDP BTKL, PDP BOP ini dibagi menjadi dua, yaitu persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Persediaan produk jadi ini terdiri dari P201 dan P202.
Kemudian persediaan produk dalam proses ini terdiri dari P203. Selanjutnya adalah akuntansi untuk penyerahan produk kepada pemesan. Penyerahan produk kepada pemesan harus sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Apabila terjadi penyerahan produk jadi, maka produk jadi dari gudang produk jadi diserahkan kepada pemesan disertai faktur penjualannya. Pada tanggal 3 Januari 2011, produk yang telah selesai diproses dan diserahkan kepada pemesan adalah pesanan P201 dengan total biaya Rp47.725.000 dan harga jual Rp76.360.000 secara kredit. Sementara pesanan P202 telah selesai diproses tapi belum diserahkan kepada pelanggan. Pada 3 Januari kita menjurnal piutang usaha sebesar Rp76.350.000 dan mengkreditkan penjualan produk jadi. Itu adalah jurnal saat kita menyerahkan pesanan kepada pelanggan. Untuk mencatat biaya produk yang diserahkan kepada pelanggan, kita mendebitkan beban produk penjualan kepada persediaan produk jadi sebesar Rp47.725.000. Di awal Januari 2011, Departemen Akuntansi perlu membuat jurnal kembali untuk menandai dilakukannya proses produksi selanjutnya dari produk yang belum selesai diproses atas pesanan P203. Jadi saat kita mencatat di sini, ini adalah persediaan produk dalam proses yang sudah kita jurnal pada 31 Desember kemarin. Pada awal Januari kita harus membaliknya. Jadi produk dalam proses BBB, produk dalam proses BTKA, produk dalam proses BOP pada persediaan produk dalam proses Rp95.491.000. Pada tampilan 3.5 ini bisa kita lihat penyerahan produk kepada pemesan dan proses produksi selanjutnya dari produk dalam proses akhir. Pada persediaan produk dalam proses kita mendebitkan sejumlah Rp95.491.000 kepada PDP BBB langsung, PDP BTKL, PDP BOP. Pada persediaan produk jadi kita mengkreditkan sebesar Rp47.725.000 karena kita sudah menjualnya dan dimasukkan dalam beban pokok penjualan di bagian debit.